Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat satu Nusantara dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dan penuh dengan misteri. Agustus 2026, benarkah Satrio Piningit mulai menampakkan diri? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian masyarakat Jawa dan mereka yang mengenal kisah ramalan tentang Satrio Piningit, bulan Agustus 2026 terasa memiliki suasana yang berbeda. Ada yang melihat perubahan zaman, ada yang melihat perubahan perilaku masyarakat, dan ada pula yang menghubungkannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi dengan munculnya sosok yang selama ini hanya dikenal melalui cerita, ramalan, dan tradisi lisan. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita tegaskan bahwa pembahasan tentang Satrio Piningit dalam video ini berada dalam konteks budaya, simbolisme, dan penafsiran masyarakat. Kita tidak sedang menyatakan bahwa ada seseorang yang secara pasti merupakan Satrio Piningit. Justru pertanyaannya adalah, kalau Satrio Piningit benar-benar muncul, apakah ia akan langsung dikenali oleh semua orang? Atau justru ia datang dengan cara yang sederhana, sehingga kebanyakan manusia tidak menyadarinya? Inilah yang akan kita bahas. Satrio Piningit. Nama ini sudah lama menjadi bagian dari imajinasi spiritual dan budaya masyarakat Jawa. Dalam berbagai penafsiran, Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang tidak mengejar kekuasaan, tidak sibuk mencari popularitas, tidak sibuk haus pujian, dan justru yang paling menarik, justru berada dalam keadaan piningit atau tersembunyi. Karena itulah, banyak orang memiliki pemahaman bahwa jika suatu hari sosok tersebut benar-benar muncul, kemungkinan besar ia tidak akan datang dengan cara yang biasa kita bayangkan. Bukan dengan memperkenalkan dirinya, "Saya adalah Satrio Piningit." Bukan pula dengan membuat pengumuman besar. Bahkan mungkin ia tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya, sebab dalam simbolisme Satrio Piningit yang berbicara bukanlah nama, tetapi sebuah perbuatan. Yang terlihat bukanlah gelarnya, yang terlihat adalah karakternya. Yang dirasakan bukanlah kemegahan, tetapi ketenangan dan kebermanfaatannya. Dan disinilah muncul sebuah pertanyaan menarik tentang Agustus 2026. Apakah menampakkan diri harus selalu berarti muncul secara fisik di hadapan masyarakat? Ataukah menampakkan diri bisa berarti karakter, pemikiran, dan pengaruhnya mulai terlihat? Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun hidup secara biasa, tidak terkenal, tidak banyak berbicara, dan tidak mencari panggung. Tetapi ketika berada dalam sebuah masalah, orang-orang justru datang kepadanya. Mengapa? Karena orang tersebut memiliki ketenangan. Ketika orang lain panik, dia tetap berpikir jernih. Ketika orang lain saling menyalahkan, dia mencari solusi. Bahkan ketika orang lain mengejar keuntungan pribadi, dia memikirkan kepentingan yang lebih luas. Dan ketika mendapatkan pujian, dia tidak berubah. Karakter seperti inilah yang sering dikaitkan dengan gambaran ideal seorang pemimpin dalam berbagai kisah tradisional. Bukan pemimpin yang paling banyak berbicara, tetapi pemimpin yang paling mampu memberikan keteladanan. Karena itulah, kalau kita menggunakan sudut pandang simbolisme, menempatkan diri bukan berarti
seseorang tiba-tiba muncul di televisi atau di media sosial. Bisa jadi yang mulai tampak adalah pengaruhnya, pemikirannya, dan sikapnya. Cara dia menghadapi konflik, cara dia memperlakukan rakyat kecil, dan cara dia menghadapi orang yang berbeda pendapat. Dan yang paling penting adalah cara dia menghadapi kekuasaan. Agustus adalah bulan yang sangat kuat secara simbolis bagi bangsa Indonesia. Bulan kemerdekaan, bulan ketika masyarakat kembali mengingat arti perjuangan, tentang pengorbanan, tentang persatuan, dan tentang bagaimana sebuah bangsa berdiri dan mempertahankan martabatnya. Karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian masyarakat menghubungkan bulan Agustus dengan berbagai tafsir tentang perubahan besar di Nusantara. Tetapi kita harus berhati-hati, jangan sampai setiap kejadian dianggap sebagai tanda pasti. Jangan sampai setiap orang yang memiliki karakter berbeda langsung disebut sebagai satrio piningit. Dan jangan sampai budaya serta ramalan berubah menjadi keyakinan yang tidak bisa diuji. Lebih baik kita mengambil nilai filosofisnya. Jika kisah tentang Satrio Piningit mengajarkan tentang munculnya kepemimpinan yang adil, maka pertanyaannya bukan hanya di mana Satrio Piningit itu ada, tetapi apakah kita sudah menjadi masyarakat yang siap dipimpin oleh orang yang adil? Inilah pertanyaan yang jauh lebih dalam, karena sebuah bangsa tidak hanya membutuhkan pemimpin yang baik, bangsa juga membutuhkan masyarakat yang mampu menghargai kejujuran, masyarakat yang tidak mudah terprovokasi, masyarakat yang tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan, dan masyarakat yang tidak mudah percaya pada informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Ada satu hal yang menarik dari istilah piningit: tersembunyi, diam, dan tidak banyak menunjukkan diri. Di zaman sekarang ini, karakter seperti itu justru terasa semakin langka. Media sosial mengajarkan manusia untuk terlihat. Setiap aktivitas bisa dipublikasikan, setiap keberhasilan bisa dipamerkan, dan setiap pendapat bisa disampaikan. Bahkan sesuatu yang sangat pribadi pun terkadang menjadi konsumsi publik. Namun, sosok yang benar-benar matang biasanya tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus. Dia tidak harus menjelaskan bahwa dirinya hebat, orang lain yang akan menilainya. Dia tidak harus mengatakan bahwa dirinya bijaksana, tindakannya yang akan berbicara. Dia tidak perlu mengatakan bahwa dirinya peduli terhadap rakyat. Kepeduliannya terlihat dari bagaimana dia memperlakukan manusia yang tidak memiliki kekuasaan. Inilah mengapa secara simbolis Satrio Piningit sering dianggap sebagai sosok yang tidak mudah dikenali, sebab manusia sering mencari sesuatu yang besar, padahal sesuatu yang besar bisa datang dalam bentuk yang sangat sederhana, bukan pakaian mewah, bukan kendaraan mahal, bukan jabatan tinggi, bukan jumlah pengikut yang jutaan, tetapi sebuah keteguhan hati. Lalu, bagaimana dengan Agustus 2026? Apakah benar Satrio Piningit mulai menampakkan diri? Jawabannya tidak bisa dipastikan. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa seseorang tertentu adalah Satrio Piningit hanya karena ia memiliki beberapa ciri tertentu. Namun, jika kita melihatnya sebagai simbol budaya, Agustus 2026 bisa menjadi momentum untuk bertanya, apakah Nusantara sedang memasuki fase perubahan? Perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi, perubahan generasi, dan perubahan cara manusia melihat sebuah kepemimpinan.
Generasi muda hari ini semakin menjadi lebih kritis. Mereka tidak hanya ingin mendengarkan janji, mereka ingin melihat bukti, mereka ingin melihat tindakan, dan mereka ingin melihat pemimpin yang mampu turun langsung memahami persoalan masyarakat. Karena itulah bisa jadi munculnya Satrio Piningit dalam konteks simbolis bukanlah tentang satu manusia. Bisa jadi ia merupakan gambaran tentang lahirnya kesadaran baru, kesadaran bahwa Indonesia membutuhkan manusia-manusia yang jujur, manusia yang berani, manusia yang tidak mudah dibeli oleh kepentingan, manusia yang mampu berdiri di tengah perbedaan, dan manusia yang tidak kehilangan hati nurani ketika mendapatkan kekuasaan. Sahabat satu Nusantara, mungkin kita terlalu sibuk mencari siapa Satrio Piningit, sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kita tunggu dari sosok tersebut. Apakah kita menunggu seseorang menyelesaikan seluruh masalah bangsa, ataukah kita sedang menunggu seseorang yang mampu memberikan arah? Kalau jawabannya adalah keadilan, maka kita juga harus belajar berlaku adil. Kalau jawabannya adalah kejujuran, maka kita harus belajar jujur. Kalau jawabannya adalah persatuan, maka kita harus berhenti memperbesar perbedaan. Sebab perubahan sebuah bangsa tidak selalu dimulai dari istana, tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan, tidak selalu dimulai dari orang terkenal. Kadang perubahan dimulai dari satu orang biasa yang memutuskan untuk melakukan hal yang benar, kemudian diikuti oleh orang kedua, orang ketiga, dan akhirnya menjadi gerakan besar. Mungkin itulah makna terdalam dari Satrio Piningit, bukan sekedar mencari tokoh misterius, tetapi mencari nilai kepemimpinan yang selama ini tersembunyi dalam diri manusia. Lalu muncul pertanyaan, apakah Agustus 2026 menjadi bulan ketika Satrio Piningit mulai menampakkan diri? Secara faktual, kita tidak bisa mengatakan iya, tidak ada bukti yang cukup untuk memastikan hal tersebut. Tetapi secara simbolis, Agustus 2026 bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat lebih dalam. Mungkin yang perlu kita cari bukanlah wajahnya, bukan namanya, dan bukan pula siapa yang mengaku sebagai dirinya, tetapi nilai apa yang sedang mulai tumbuh di masyarakat Nusantara. Nilai keadilan, kejujuran, keberanian, ketenangan, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Jika suatu hari benar-benar muncul seseorang pemimpin dengan karakter seperti itu, mungkin rakyat tidak perlu diberitahu bahwa dia adalah Satrio Piningit, karena rakyat akan melihatnya melalui perbuatannya. Seperti pepatah Jawa, ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono. Harga diri seseorang terlihat dari perkataannya dan sikap yang ditampilkannya. Namun, pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang kita sebut sebagai Satrio Piningit. Yang paling penting adalah apakah Nusantara siap menyambut zaman yang lebih baik. Karena mungkin yang sedang kita tunggu bukanlah seorang manusia, tetapi tentang kesadaran baru, kesadaran bahwa Indonesia harus dibangun dengan sebuah persatuan, dengan kejujuran, dengan keberanian, dan dengan hati yang tetap berpihak kepada rakyat. Jika menurut Anda pembahasan ini menarik, silakan tekan tombol like, bagikan video ini kepada saudara-saudara kita, dan jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.
Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Agustus 2026 menjadi awal munculnya tanda-tanda perubahan besar di Nusantara? Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.